Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri, Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan membahas tentang konsolidasi data SDGs Desa. Kita masih menunggu bergabungnya Gus Ivan, karena belum bergabung ini. Kita coba cek lagi, dan kita terus mencoba menghubungi, mungkin telat bangun karena kegiatan yang padat dari beliau. Tapi yang menarik adalah konsolidasi data ini menjadi penting karena sebenarnya integrasi data dari para pihak ini menjadi hal yang sangat utama untuk kemudian bagaimana keribetan atau keruwetan administratif ini tidak terjadi di tingkat desa, kesulitan-kesulitan karena tidak sinkronnya sistem aplikasi dari berbagai pihak, karena di desa ini semua kementerian, semua lembaga berharap masuknya sampai ke desa, bahkan beberapa data juga kemudian membutuhkan dukungan dari desa, tapi ketika kemudian tidak ada sinkronisasi data, ini akan menjadi tantangan tersendiri dan dalam tanda petik akan membuat desa disibukkan dengan urusan administratif, bukan urusan untuk pemberdayaan masyarakat desanya. Ini mungkin tantangan yang menarik yang harus dijawab bersama-sama. Dan teman-teman tenaga pendamping profesional pastinya sangat paham keluhan dan permasalahan di desa seperti apa. Kita masih mencoba menunggu Pak Ivan untuk bergabung. Oh, sudah masuk ini. Oke. Jadi tema yang luar biasa menurut saya, karena konsolidasi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kemudian setelah ada konsolidasi, ada sinkronisasi, sehingga kemudian outputnya itu
bisa benar-benar optimal. Selamat pagi, Coach Ivan. Sudah bergabung? Selamat pagi, Gus Koco. Mohon maaf ini. Ya. Telat gabung. Siap, ini menarik ini tema pagi ini. Konsolidasi data. Ini bahasanya sederhana, konsolidasi, koordinasi, tapi secara prakteknya kadang-kadang tidak sesimpel itu. Konsolidasi data pasti tantangannya adalah di tim IT-nya, dan kemudian menjelaskan bagaimana keperluan atau bagaimana agenda kemanfaatan dari hasil dari olah konsolidasi datanya. Silakan Gus Ivan langsung ke materi atau akan memberikan update. Saya pikir kalau nggak ada yang luar biasa langsung ke materi saja karena waktu juga. Silakan Gus. Iya, terima kasih Gus Koco. Jadi memang ini hari-hari yang sangat penuh ini. Sudah berminggu-minggu ini. Mohon maaf jadinya pagi hari ini agak telat gitu. Kayaknya akan ketemu Kang Iman juga ini dalam 1-2 hari ke depan ini, rombongan kami ini. Jadi kita sudah mulai pada tahap konsolidasi data, bersiap-siap desa untuk melakukan konsolidasi data. Sebetulnya ini istilah yang istilah yang sangat sopan, ya. Istilah yang sangat sopan dari Gus Halim, ya, untuk menghormati daulat data desa. Jadi tidak mencek atau istilahnya mungkin memvalidasi atau istilah-istilah lain yang sifatnya teknis begitu, tapi ini istilah-istilah yang sifatnya itu partisipatoris, jadi konsolidasi data seperti itu. Kalau kita lihat kalau kita masih ingat ya, bahwa ketika kita membicarakan mengenai SDGs desa, itu sebetulnya kita ingat bahwa SDGs desa itu sebetulnya adalah pendekatan partisipatoris dalam rangka mengumpulkan data di lapangan gitu. Dan sebetulnya pendekatan partisipatoris itu selalu punya keunggulan, yaitu validitas. Jadi partisipatoris itu keunggulannya di validitas atau kesahihan atau kebenaran, ya, kebenaran data. Jadi antara yang dikumpulkan dengan yang ada di lapangan itu dicek itu benar gitu. Apakah ini sudah bisa diperhitungkan? Kita masih ingat ketika Gus Halim tahun lalu melakukan tes gitu di lapangan menjelang finalisasi instrumen, itu ada uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas itu untuk menunjukkan apakah setelah data terisi itu memang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Yang kalau secara teknis itu pembuktiannya adalah korespondensi. Korespondensi itu artinya ada hubungan, ya. Ada koresponden, ada hubungan antara tulisan, antara data dengan yang ada di lapangan. Jadi pada waktu itu sudah diuji dengan uji validitas dengan korelasi Pearson itu, kuesioner rukun tetangga, keluarga, dan individu, seluruh pertanyaan itu teruji valid. Jadi sudah ada ujinya valid. Kenapa tidak ada kuesioner desa? Karena waktu itu dicoba di 2 desa, kemudian masing-masing sudah mengikuti isinya, ada di masing-masing ada di 3 rukun tetangga,
masing-masing ada di 3 keluarga gitu. Tapi kuesioner desanya hanya 2, makanya tidak diuji. Ya. Karena itu kuesioner desanya tidak diuji, tapi pengujiannya kualitatif untuk yang kuesioner desa. Artinya apakah perangkat desa, kepala desa itu bisa memahami isi dari kuesioner desa. Kalau lainnya itu diuji secara statistik. Selain itu juga ada uji reliabilitas, yaitu uji apakah kuesioner yang sama ketika ditanyakan di tempat lain itu mendapatkan hasil yang sama. Jadi dengan desa yang berbeda, kondisi desa yang berbeda, RT-nya juga berbeda waktu itu, hasilnya memang sangat reliable. Kenapa disebut sangat reliable? Ya ada yang sampai kuesioner keluarga alfa Cronbach atau uji reliabilitasnya sampai 0,955. Ya, artinya sangat tinggi ini, mendekati 1 ini 95,5%. Hal-hal yang ada di lapangan itu yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner keluarga itu benar-benar bisa ditarik gitu. Jadi itu sangat bagus kuesioner keluarga. Kemudian kuesioner rukun tetangga juga demikian. Kuesioner individu 0,731 alfa Cronbach-nya tetap bagus juga karena sebetulnya yang dibutuhkan itu di atas 0,6 alfa Cronbach-nya. Jadi secara teknis sebetulnya juga sudah valid ya. Jadi tadi kami sampaikan secara filosofis pendekatan partisipatoris itu selalu diambil dalam rangka memastikan validitas data. Kemudian secara teknis yang kemudian diuji dengan uji korelasi Pearson kalau validitas, kemudian yang reliabilitas uji alfa Cronbach ini juga keduanya menunjukkan kuesioner ini sudah cocok gitu dan memang bisa dijalankan di lapangan. Nah, kemudian sekarang sudah masuk pada tahap ketika hasil lapangan itu sudah ada. Nah, ketika hasil lapangan sudah ada, maka kemudian yang diuji kembali lagi. Nah, ini kali ini yang menguji tidak hanya desa, ya, tetapi juga yang menguji adalah pihak-pihak lain. Ya. Jadi yang menguji adalah pihak lain. Nah, itu yang oleh Gus Halim tidak disebut sebagai misalnya verifikasi data desa seperti itu misalnya gitu ya. Tapi beliau menyebutnya sebagai konsolidasi data. Ya. Yang kalau kita masih ingat kemarin dan kemudian pada beberapa hari terakhir memang kita siap-siap untuk menghadapi upaya penurunan warga miskin ekstrim ini. Yang menarik adalah ini betul-betul pengujian nasional terhadap data SDGs desa. Dan boleh dikatakan Kementerian Desa, Gus Halim itu sangat semangat untuk melihat itu. Ini ada blok yang paling kiri. Blok yang paling kiri itulah yang akan disediakan oleh SDGs desa. Siapa yang menyediakan data rekapnya, data rekapitulasi, data kumpulannya, itu bisa disediakan oleh Kementerian Desa. Tetapi konsolidasi datanya, data detailnya, itu ada di desa. Jadi meskipun ada berbagai surat resmi masuk ke Kementerian Desa, Gus Halim tetap menekankan bahwa desa yang akan memberikan izin apakah datanya dipakai atau tidak. Dan dalam hal ini konsolidasi data SDGs desa itu juga akan dilakukan pada level desa. Ya. Jadi yang akan menentukan akhirnya valid dan tidaknya itu adalah desa. Ya. Jadi di pemetaan awal ini sebetulnya kita akan menggunakan
rekapitulasi SDGs desa, yang di situ bisa menunjukkan misalnya untuk kasus ini adalah warga miskin ekstrim. Kemudian di situ ditunjukkan lokasinya, tapi tidak pernah Kementerian Desa tidak pernah memberikan data satu nama satu alamat, dan versi detailnya itu hanya disampaikan pada desa gitu ya. Jadi pihak di atas desa, supra desa tidak bisa mengakses data itu kecuali meminta izin kepada desa. Kemudian juga disusun secara teknokratis anggaran dan kegiatannya yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, ini dikerjakan di Jakarta bisa, tapi yang bagian kedua, konsolidasi data dan kemudian finalisasi rencana aksi. Apa sih konsolidasi data itu? Mencek satu nama satu alamat, kemudian titik-titik pembangunannya, itu sebetulnya adalah mencek nomor 1 dan nomor 2. Jadi nomor 4 itu mencek nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana cara menceknya? Yaitu tentu saja dilakukan di level desa. Kemudian nomor 5, rencana aksi. Sebetulnya nomor 3 itu sudah draft rencana aksi. Jadi di situ ada kegiatannya, PIC-nya, kemudian sampai anggarannya, tapi itu akan dicek oleh desa, ya, bersama desa, kemudian menjadi finalisasi dari rencana aksi. Nah, kemudian bagaimana kita menceknya, ya, bagaimana desa nanti mencek. Saat ini itu desa bisa melakukan konsolidasi ini, ya. Kemudian validasi, verifikasi itu adalah langsung dari dashboard SDGs. Ya. Jadi selama ini desa sudah bisa melakukan itu, yaitu dengan mencek ulang dari dashboard SDGs. Jadi di dashboard SDGs di situ kalau kuesionernya sudah diisi, kemudian desa menentukan misalnya mana sih yang akan diperbaiki, ya. Kalau ini sudah terisi, desa bisa melakukan konsolidasi internal, mencek ulang, kemudian mengedit itu di dashboard SDG desa di semua kuesioner, baik itu kuesioner desa, ya, kuesioner rukun tetangga, kemudian kuesioner keluarga, kemudian kuesioner individu. Ini desa bisa mengeditnya kalau sampai ada kesalahan. Jadi bisa memperbaiki kalau sampai ada kesalahan-kesalahan untuk memasukkan. Memang ada yang menyampaikan kasusnya kenapa tidak tersimpan. Jadi kembali kami sampaikan saat itu, ya, di awal itu diperkirakan selesai dalam sekian menit gitu. Ternyata dibutuhkan waktu lebih lama. Jadi sekarang waktu untuk mengeditnya lebih lama. Kenapa harus diberi waktu? Supaya tidak mengganggu yang lain, dan kemudian tidak banyak seperti biasa itu untuk keamanan juga, bahwa kalau yang masuk terlalu lama berarti dia harus mengulang kembali. Jadi sekarang waktunya sudah dibuat lebih lama, kalau nggak salah 3 kali lipat dari waktu awal, supaya lebih mudah digunakan desa. Nah, artinya apa? Artinya meskipun di lapangan ternyata pengisian data SDG desa itu juga dilakukan bersama-sama, ya, sehingga di situ kemudian ada proses saling mengkoreksi gitu. Tapi sebetulnya secara teknis masih bisa dilakukan oleh desa, ya, masih bisa dilakukan oleh desa. Dan ketika desa mengedit itu, sebetulnya dia sedang melakukan konsolidasi internal, ya, sedang melakukan konsolidasi internal. Nah, kemudian
yang kita perlu lihat juga yang kemarin oleh Gus Koco disampaikan, bagaimana cara untuk melihat antara atau menghubungkan antara kebutuhan di level desa sampai di level atasnya. Nah itu di dalam dashboard SDG desa nanti menu yang akan dikeluarkan itu ketika sudah siap konsolidasi itu menunya seperti ini. Jadi untuk tiap keluarga dan tiap warga itu basis kita adalah basis data yang sudah dikumpulkan desa di dalam SDG desa. Kemudian dari basis data itu kita masih ingat kemarin dari basis data itu kemudian dicek ya oleh desa satu persatu. Nah, khusus untuk warga miskin ekstrim dan keluarga miskin ekstrim, pada dasarnya secara teknokratis, ya, secara teknokratis itu artinya ya sudah disiapkan dari analisis langsung dari data SDG desa itu langsung muncul warga miskin ekstrim. Nah, kemudian bersama-sama secara nasional ya, artinya dari Wapres, kemudian ya provinsi, kemudian kabupaten bersama desa, masing-masing ada wakilnya, itu mencek satu persatu warga. Makanya di sini ada sistem untuk mencek seperti di dalam idm.kemendesa.go.id gitu. Jadi tiap desa memastikan konsolidasinya itu ketika bersama yang lain itu dicek di lapangan ini benar apa tidak, benar apa tidak datanya. Perlu kita ingat bahwa langsung mengatakan tidak miskin ekstrim menjadi miskin ekstrim itu sebetulnya punya konsekuensi data. Jadi jangan sampai ketika mengatakan ini statusnya berubah gitu, itu jangan lupa itu status itu muncul dari data. Jadi bukan terus seenaknya sewenang-wenang mengubah ini miskin ekstrim jadi tidak, kemudian warga lain yang tidak miskin ekstrim menjadi miskin ekstrim gitu. Tapi semua itu punya konsekuensi kepada data. Karena miskin ekstrim itu punya indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dia miskin ekstrim gitu ya. Jadi tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan, tapi memang itu adalah basis dari indikator yang sudah sempat kita diskusikan itu. Jadi di dalam data SDG desa sudah ditunjukkan misalnya penghasilan dari masing-masing anggota keluarga. Yang kalau di rata-rata per bulan itu karena di SDG desa pertanyaannya adalah penghasilan per orang per tahun, di rata-rata per keluarga per bulan itu kurang dari 80% garis kemiskinan di kabupaten. Nah, harus seperti itu. Jadi tidak bisa mengatakan, loh ini kenapa di SDG desa pendapatannya di keluarga itu rata-rata per orangnya misalnya cuma 200.000, kemudian di sini sudah masuk miskin ekstrim, kemudian di dalam konsolidasi disebut miskin sudah tidak miskin lagi. Nah itu yang data yang 200.000 per orang per bulan itu harus diubah dulu ya, harus diubah. Karena kalau nggak diubah tidak masuk akal gitu. Jadi ini gunanya apa? Sebetulnya desa sudah bisa dipercaya tahun lalu ya, ketika desa bisa mengumpulkan data warga yang butuh BLT dana desa ya. Dan itu relatif tepat ya, relatif tepat. Nah, ketika kemudian dicek dengan pendekatan teknokratis ini ada juga warga-warga yang miskin ekstrim tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Makanya itu mungkin kaidah lapangan tentang miskin ekstrimnya berbeda itu. Makanya perlu ada konsolidasi data. Tapi tidak langsung mengubah
miskin ekstrim ke yang tidak, dan yang tidak ke dalam miskin ekstrim. Seperti yang dibayangkan banyak pihak bahwa begitu dikasihkan ke masyarakat, maka kemudian mereka jadi semua ingin miskin ekstrim. Secara metodologis, konsolidasi datanya itu disusun oleh Gus Halim supaya berbasis data. Ya, jadi nggak bisa orang yang sudah menengah di desa, yang penghasilannya sudah di atas rata-rata ya, di keluarga itu penghasilan per orangnya kalau dirata-ratakan sudah di atas 500.000 misalnya per bulan begitu. Artinya kalau ada ayah, ibu dan anak, berarti total penghasilan keluarga itu pasti di atas 1,5 juta misalnya per bulan. Nah, itu menurunkan keluarga itu menjadi keluarga miskin ekstrim itu harus mengubah datanya dulu. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa kuesioner di dalam SDG desa itu punya implikasi rekomendasi kegiatan. Ya. Dan rekomendasi itu sudah asimetris, boleh dikatakan asimetris sempurna. Ya. Karena bisa menunjukkan kebutuhan untuk masing-masing individu dan keluarga. Ya. Kebutuhan untuk masing-masing individu dan keluarga. Jadi ketika keluarga itu butuh bedah rumah, ya, karena rumahnya tidak layak huni gitu, maka sudah diketahui memang dia butuh itu. Nah, ini nanti akan ada sedikit perbaikan karena Gus Halim menyampaikan supaya efisien dana untuk warga miskin itu, maka kebutuhan bedah rumah ini pun terinci, ya, sesuai dengan kuesioner SDG desa. Jadi di dalam kuesioner SDG desa itu ada jendelanya tidak berfungsi, ya, misalnya begitu. Lantainya masih tanah begitu, lainnya dan sebagainya. Maka di situ bedah rumahnya tidak terus membongkar seluruh rumah, tapi memperbaiki atau menambah jendela. Kemudian misalnya menambah keramik di dalam lantainya seperti itu. Jadi tidak semuanya, sehingga dengan demikian memang betul-betul bahwa penanganan miskin ekstrim itu bisa dilakukan di desa gitu, seperti itu. Nah, kemudian anggaran. Dengan demikian maka anggarannya juga akan disesuaikan. Nah, jadi tanda centang dan tanda kali ini sebetulnya adalah instrumen-instrumen untuk konsolidasi data. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Nanti akan ditambah satu tanda lagi, yaitu untuk monitoring. Jadi misalnya di sini disebut bahwa NIK ini keluarga ini membutuhkan bedah rumah gitu, lantainya, kemudian sudah ada anggarannya, kemudian ditambah lagi dengan monitoringnya. Ya, jadi sudah dijalankan atau belum. Nah, ini kemudian terrekapitulasi di level desa. Jadi di rekapnya di level desa. Di level desa nanti akan kelihatan berapa jumlah warga miskin ekstrim yang butuh bedah rumah, ya, dengan jumlah biaya sesuai dengan masing-masing tadi. Kalau sudah setuju, sama seperti biasanya, sudah setuju tinggal diklik yang centang, kemudian nanti dimonitor sudah berapa yang mendapatkan bedah rumahnya ini, kebutuhan ini sudah terpenuhi gitu. Jadi terinci, terukur, ya, seperti itu, sehingga memang sangat memudahkan. Ini tidak terbayangkan kalau kita melakukan langsung di level nasional. Tapi kalau melakukannya di level RT, di level desa, masing-masing RT kemudian masuk ke desa, itu menjadi mungkin. Makanya pendekatan dari Gus Halim menekankan adalah kita mulai dari bawah. Kita mulai dari mikro, kita mulai dari desa, karena itu memungkinkan. Saya kira kita semua sudah merasakan itu selama 2 tahun terakhir. BLT dana desa cara mengelolanya mulai dari RT. Pendataan di Kementerian Desa
itu semuanya dimulai dari PLD, pendamping lokal desa. Bahkan Gus Halim juga memastikan bahwa saat ini ketika peluang-peluang beasiswa itu sudah mulai muncul di permukaan, masih harus ada pendekatan, itu juga akan mulai dari PLD, ya, mulai dari PLD, sehingga memudahkan level desa, pendamping di level desa, desa sendiri itu untuk memulai semua kegiatan. Nah, di sini juga sama. Jadi rekapnya juga ada rekap level desa, dan kemudian ada rekap terus sampai kecamatan, kemudian kabupaten, sampai ke nasional. Nah, ini masih kurang. Di sebelah kanan ini ada PIC-nya. Ya, PIC-nya itu penanggung jawab di level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat. Jadi data dari desa ini langsung terbaca oleh kementerian yang menjadi PIC di pusat. Sehingga dengan demikian ketika saat ini fokus dari pendanaan di pusat itu untuk kemiskinan ekstrim langsung merujuk kepada RT mana, RW mana, di desa mana. Jadi konsolidasi datanya itu sampai ke taraf seperti itu. Pertama diedit, atau sebetulnya diedit itu konotasinya kayak negatif, tapi itu sebenarnya istilah teknis bahwa itu diperbaiki, ya, diperbaiki datanya di desa. Misalnya tadi perbaikannya adalah korespondensi ke lapangan, ya. Perbaikannya adalah mencek lapangan. Jadi mencek lapangan kalau itu ternyata ada kesalahan. Kemarin misalnya langsung menelpon pendamping lokal desa di Lamongan, ya. Kita lihat ada data, kita cek dengan menelpon pendamping lokal desa di Lamongan, begitu. Kemudian langsung beberapa menit ketemu dengan warga desa yang tergolong miskin ekstrim, dan di situ kemudian kita lihat, oh ternyata datanya benar, ya, data SDG desa benar. Ya seperti itulah. Itu kalau dari Jakarta pusat kan sedikit, tapi kalau desa melakukan bersama-sama se-Indonesia, maka konsolidasi data itu menjadi seluruh Indonesia. Jadi, dan itu dilakukan ketika bersama Pemda, kemudian pemerintah provinsi dan wakil-wakil dari pusat, berarti sudah memastikan bahwa data di level desa sudah sama dengan level kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Jadi yang menarik, yang Gus Koco sampaikan berkali-kali di dalam ruang ini, satu data dari desa. Itu saat ini dalam proses untuk mewujudkan itu dengan cara konsolidasi datanya itu dimulai dari desa. Tentu saja aplikasi seperti ini sebagai instrumen, karena itu memudahkan untuk pihak di atas desa, supra desa, untuk bisa melihatnya. Jadi bayangkan tidak usah menyusun proposal, ya, tidak menyusun proposal, tidak ikut dalam musrenbang macam-macam sampai pusat, tapi langsung ketahuan. Dan ini yang ditekankan oleh Gus Halim berkali-kali, langsung ketahuan ada kebutuhan itu di desa mana, kemudian ada kebutuhan itu di RT mana, dan terakhir ada kebutuhan di keluarga siapa itu. Dan kalau itu untuk warga, kebutuhannya itu di warga siapa itu namanya yang butuh beasiswa, ya. Siapa itu kalau warga, ya? Siapa itu warga yang butuh untuk selalu dicek kesehatan karena memiliki penyakit TBC. Nah, kemarin kita melihat misalnya, ya, hampir semua warga miskin ekstrim yang sudah lansia itu bagian kesehatannya itu kosong artinya tidak ada penyakit. Nah, itu nanti akan dicek lebih lanjut, ya, setelah ada kegiatan memastikan seluruh sumber daya dari pusat, provinsi, kabupaten sampai desa untuk memupus, ya, miskin ekstrim ini. Apakah warga lansia yang memang tidak mendapatkan jaminan
kesehatan itu tidak, di situ tertulis tidak mendapatkan BPJS kesehatan. Apakah karena itu kemudian tidak memeriksakan kesehatan sehingga kemudian tertulis tidak ada penyakit satupun di lansia itu. Jadi di satu kabupaten warga miskin ekstrim dalam hitungan di edisi desa, kemudian lansia tinggal sendirian, ya karena kalau tinggal sendirian kelihatan di dalam data itu, di rumahnya juga terlihat bahwa tidak layak huni gitu, tapi tidak sakit. Apakah memang saat ini tidak sakit, tapi apakah memang karena tidak pernah ada pengecekan kesehatan? Nah seperti itu. Dan kemudian terlihat juga hampir semua warga miskin ekstrim di satu kabupaten itu sangat rendah, hampir tidak ada yang ikut gotong royong. Ya. Nah itu memang salah satu pandangan yang sudah ditemukan sejak lama bahwa ada aspek interaksi sosial bagi warga miskin ekstrim. Makanya Gus Halim mencetuskan posyandu kesejahteraan, boleh namanya yang lain-lain, kemarin sudah disampaikan. Intinya adalah menjaga supaya ada interaksi sosial, dan ini sudah data SDGs desa sudah menunjukkan hal-hal seperti itu. Nah kemudian bagaimana ini masih berkembang ya, tapi untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa admin desa itu yang paling berkuasa atas penggunaan data-data SDGs desa yang saat ini kalau untuk level nasional itu digunakan untuk memupus kemiskinan ekstrim. Ya, itu admin desa dia bisa melihat dari awal sampai akhir. Ada satu orang di Kementerian Desa yang tidak bisa disebutkan, dirahasiakan. Hanya dia yang bisa memiliki akses sama dengan desa. Tapi kita lihat di sebelah kanan, ya, di sini ada admin pusat. Itu di setiap kementerian yang berkaitan dengan yang ditugasi oleh Wapres untuk penanganan kemiskinan ekstrim, itu bisa melihat sesuai ketika desa mengklik PIC-nya. Misalnya ketika ada masalah tadi, warga miskin ekstrim, usianya usia sekolah di bawah 20 tahun, dia sedang sekolah, sudah pasti membutuhkan beasiswa. Kemudian dicek ketika bantuan-bantuan untuk keluarga, tidak ada beasiswa, berarti dia membutuhkan tapi belum dapat. Maka kemudian dicentang dalam konsolidasi data oleh desa, dan kemudian PIC-nya diklik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka admin pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan yang berkaitan dengan pendidikan itu memperoleh data itu. Jadi ketika membuka aplikasi kemiskinan ekstrim dari desa ini, mereka mengetahui langsung ada kebutuhan beasiswa di desa ini, di RT ini, untuk namanya anak ini. Dan terlihat beasiswanya untuk SD, SMP, SMA, seperti itu. Kemudian kalau sampai misalnya juga ada warga yang produktif, usia produktif, kemudian ditanya di dalam SDG desa, itu ada pertanyaan pendidikan terakhir. Nah, ketika pendidikan terakhir dari warga usia produktif itu kurang dari SMA, atau sampai umur 20 ke atas itu kurang dari 12 tahun pendidikan dasar, maka pasti akan muncul yaitu kebutuhan untuk pendidikan luar sekolah, PLS. Seperti paket A, paket B, paket C, seperti itu. Nah, kebutuhan PLS itu ketika diklik kemudian PIC-nya pendidikan begitu, maka juga akan langsung muncul. Jadi admin pusat itu beda dengan admin Kemen Desa. Di Kementerian Desa juga ada admin pusatnya yang berkaitan dengan desa. Tapi khusus yang punya akses lengkap, ini super admin, itu hanya satu orang dan itu dirahasiakan. Hanya satu, karena dia
yang memastikan keamanan dan semuanya. Jadi tidak ada yang punya akses selengkap desa. Kecamatan juga terbatas, kabupaten terbatas bisa melihat kebutuhannya. Tapi ketika melakukan konsolidasi data, yang bisa mengklik ya tidaknya tetap desa. Gitu. Dengan demikian data itu kemudian bisa sama kebutuhannya dari desa sampai ke pusat gitu. Dan kita lihat sama seperti kaidah-kaidah partisipatoris, pada akhirnya adalah kegunaannya. Gitu, ya. Dalam hal ini kegunaannya adalah bagaimana kebutuhan dari tiap warga desa. Ya. Kemudian dari tiap kebutuhan itu dilihat apakah kemudian sudah terpenuhi. Jadi ketika sudah terpenuhi, itu juga terbaca sampai di pusat bahwa memang kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan itu ketika desa, warga, dan keluarga itu kebutuhannya sudah terpenuhi secara keseluruhan, maka kita yakin bahwa keluarga atau warga itu dicek dengan cara apapun, disurvei atau disensus, diukur dengan cara apapun, dia sudah lepas dari miskin ekstrim. Dan satu pernyataan deklarasi bahwa desa sudah bebas dari miskin ekstrim itu kemudian menjadi penting, yaitu tidak bisa kita dapatkan sekarang, tapi kita akan bisa mendapatkan di akhir tahun ini, paling cepat. Selambatnya di pertengahan atau semester pertama tahun depan. Itu pasti ada deklarasi desa-desa yang memang sudah lepas dari kemiskinan ekstrim. Apakah kemiskinan ekstrim ada di semua desa? Ternyata juga tidak demikian. Makanya desa-desa yang dari awal memang sudah tidak ada kemiskinan ekstrim, ya dia sudah selesai untuk itu. Ini sekaligus sambil mencek berbagai hal lain yang berkaitan dengan penanganan warga miskin ekstrim. Satu hal juga yang kemarin sudah kita diskusikan yang penting adalah ketika sampai muncul yang pertama di desa kita gitu, maka sudah pasti ada penanganan berkelanjutan. Jadi ada penanganan warga dan keluarga miskin ekstrim berkelanjutan. Dan itu mekanisme supaya berkelanjutan itu harus muncul dari desa. Apakah ini sudah berlangsung? Misalnya Gus Halim menyampaikan gerakan asupan kalori harian, itu sebetulnya memberikan makanan sehari-hari kepada warga miskin ekstrim gitu. Kenapa disebut asupan kalori? Karena definisi dari miskin itu saat ini adalah jika dia di bawah rata-rata 2.100 kilokalori per orang per hari. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa penghitungannya itu secara akademis menggunakan kalori, meskipun kalori itu kemudian caranya adalah kalau satu butir telur berapa kalori. Nah, satu butir telur itu harganya berapa? Jadi ketika pertanyaannya membeli berapa telur seminggu yang lalu, ya membeli berapa sayur 1.000 yang lalu, itu perhitungan kalorinya kemudian sudah terkonversi menjadi perhitungan harga. Dan ketika ada perhitungan harga itu makanya sekarang sekitar rata-rata 390.000 per orang per bulan atau 12.000 per orang per hari itu adalah garis kemiskinan ekstrim. Kalau yang tidak ekstrim itu 15.000 per orang per hari atau sekitar 450.000 per orang per bulan. Tinggal dilihat keluarganya berapa. Dan memang data SDG desa itu menunjukkan bahwa warga miskin ekstrim ternyata dia tinggal mungkin sendirian, mungkin berdua, kemudian atau bertiga di dalam satu keluarga gitu. Jadi ini memang keluarga yang sangat kecil dan keluarganya sudah tergolong miskin ekstrim, artinya memang pendapatannya sangat rendah. Jadi memang benar bahwa sepertinya warga miskin ekstrim itu
pendukungnya di dalam keluarga inti ya yang tinggal di rumahnya itu juga turut sedikit gitu. Memang benar-benar muncul di sana. Nah, ketika muncul yang pertama ini yang Gus Halim mencetuskan dengan nama Posyandu Kesejahteraan atau dengan nama yang lain, tapi intinya memang desa, RT, ya, RW itu memang berupaya untuk menenteramkan warga miskin ini. Jadi banyak temuan-temuan baru yang muncul dari rekapitulasi data SDGs desa. Misalnya tadi itu, bahwa warga miskin ekstrim itu satu keluarga isinya sedikit. Sehingga memang dukungan, kan kalau kita tidak punya sumber daya yang lain, maka salah satu sumber daya penting adalah saudara-saudara kita gitu, di dalam keluarga. Nah, warga miskin ekstrim pun ini, sumber daya saudaranya itu juga sedikit. Kemudian tadi yang kami sampaikan tidak kemana-mana, relatif tidak kemana-mana, sehingga interaksi dengan warga juga sedikit. Ya. Padahal berinteraksi dengan tetangga dan warga itu ada aspek positifnya, yaitu berbagi cerita, merasa bersama-sama seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kalau istilah Gus Halim memang tujuannya menenteramkan warga miskin sampai di hari tua. Nomor satu ini adalah tugas konstitusi bagi negara yang itu diwakilkan kepada pemerintah pusat kan gitu. Kalau di desa diwakilkan kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Jadi seperti itu, makanya ini tidak akan selesai yang bagian pertama. Jadi itu akan selalu ditangani secara berkelanjutan. Tentu saja tadi hadirnya negara itu diwakili oleh pemerintah desa dan kabupaten. Kemudian yang nomor 2, ini kan kita di dalam SDG desa ada penghasilan, penghasilan atau pekerjaan. Jadi ada dua informasi, penghasilan atau pekerjaan. Nah, ketika itu dicek di desa, maka itu menunjukkan mana dari penghasilan itu yang bisa didukung oleh negara. Jadi pemberdayaan pun itu sudah asimetris sampai per orang atau per keluarga. Mengapa berkali-kali kita sampaikan asimetris ini penting? Karena di masa ketika tidak ada data, di masa ketika semuanya berbasis survei dan asumsi, pemikiran logis saja, itu kebijakan publik itu selalu one fits for all. Jadi satu kebijakan untuk semua wilayah, satu kebijakan untuk semua warga negara seperti itu. Nah, berkaitan dengan level yang regional dan level desa itu sejak tahun 90-an akhir ya, itu muncul ide ya, sebetulnya sudah muncul sejak tahun 70-an, tapi di Indonesia semakin berkembang masuk ke dalam berbagai dokumen-dokumen kebijakan itu bahwa harapan untuk melakukan kebijakan asimetris. Asimetris itu artinya ya kebijakan untuk warga yang butuh itu yang diberi. Kalau warga yang tidak butuh jangan diberi. Kemudian wilayah yang butuh itu yang diberi. Wilayah yang tidak butuh tidak usah diberi. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk menunjukkan asimetris. Nah, selama ini asimetris itu bukan hal yang mudah karena tidak ada data di level mikro. Ya. Nah, karena sekarang sudah ada SDG desa, maka asimetris menjadi mudah. Jadi contohnya membangun jalan aspal itu kemana saja. Gitu. Dalam hal ini, misalnya contoh kemarin ketika pendamping di Lamongan mengirimkan foto ya, dari warga miskin ekstrim itu terbaca di depan rumahnya itu jalanan sudah
beraspal. Dan memang yang menarik dari warga miskin ekstrim ini ternyata tercatat di SDG desa itu melakukan perjalanan sebulan terakhir. Artinya ada kebutuhan, demand dari warga miskin ekstrim terhadap prasarana transportasi, terhadap sarana transportasi, karena warga miskin ekstrim itu melakukan perjalanan. Jadi itu menunjukkan peluang kebijakan asimetris dan boleh dikatakan sempurna. Kenapa sempurna? Karena langsung merujuk orang per orang. Jadi ketika kita tidak punya data orang per orang, maka asimetrisnya pasti berbasis wilayah. Jadi kemungkinan di sini membutuhkan dan sebagainya. Contohnya dana desa. Dana desa itu ada kebijakan asimetris adalah berapa jumlah warga dan keluarga miskin dari sumber DTKS. Nah, ketika di desa itu menurut DTKS banyak warga miskin di dalam, kemudian terakumulasi ke dalam satu kabupaten, maka pasti dana desa lebih banyak di kabupaten itu. Jadi dari tahun 2018 itu kalau secara nasional itu terbaca bagaimana di Jawa dana desanya itu meningkat, sementara di Indonesia Timur dana desanya semakin menurun. Kenapa demikian? Karena ada peralihan asimetrisnya semula berbasis wilayah. Jadi desa dengan wilayah luas memiliki dana desa lebih tinggi karena datanya wilayah. Kemudian ketika data keluarga itu muncul, maka yang dilayani kan orang. Kebijakan itu melayani jumlah orang. Ketika jumlah orang miskin itu ternyata lebih banyak di Jawa, maka dana desa kemudian proporsinya lebih banyak di Jawa daripada di Indonesia bagian timur. Nah, itu contoh kebijakan asimetris. Nah, itu pun diberikan secara umum di level kabupaten. Kenapa di level kabupaten? Karena dikhawatirkan kalau sampai ada kesalahan ketika dananya langsung ke level desa, karena butuh data pada level desa. Nah, pada tahun ini untuk pertama kalinya ada di level desa, RT, sampai level warga. Jadi konsolidasi data ini sekaligus menunjukkan, membuktikan di desa, dari desa ini, tentang asimetris sampai ke level keluarga dan warga. Makanya ini kita perlu siap-siap, ya, karena ini hal yang baru, ya, hal yang baru di Indonesia, asimetris sempurna sampai ke level warga dan level keluarga untuk pertama kalinya, dan ini terbaca sampai ke seluruh Indonesia. Bukan terbaca orangnya, tapi rekapnya, karena yang bisa membaca orang tadi sudah kita lihat itu hanya desa yang bisa membaca orangnya, tapi rekapnya bisa terbaca sampai ke pusat. Itu akan menunjukkan pertama kalinya desa bisa mewujudkan kebijakan, mengimplementasikan kebijakan asimetris sempurna sampai ke seluruh Indonesia. Jadi hal-hal yang baru, inovatif seperti ini, seperti kita sering diskusikan di sini, itu pasti membutuhkan sudut pandang baru, kemudian membutuhkan sikap baru, membutuhkan tindakan-tindakan baru seperti itu. Nah, kita tahu bahwa soal tindakan sudah pasti yang dibutuhkan adalah tindakan di level desa. Kemudian soal sikap yang sudah dipraktekkan di klub SDG desa, di dalam sarapan SDG desa, itu adalah sikap untuk selalu positif. Karena kalau tidak positif ini membebani emosi itu, dan kemudian nanti soal pemikiran itu yang kami sampaikan. Jadi yang bisa disampaikan di sini di pemikiran, tapi tentu saja sebagai tindakan partisipatoris perlu refleksi bahwa bagaimana nanti kalau kita terapkan di wilayah kita untuk kepala desa dan perangkat desa, bagaimana kalau cara kita nanti menerapkan di desa kita,
untuk tenaga pendamping profesional PLD di desa kita. Kalau PD bagaimana menerapkan di kecamatan kita. Yang TAPM, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di kabupaten, bagaimana supaya di kabupaten kita. Nah, rencananya ini di Kamis atau Jumat, tergantung kondisi lapangannya, tapi selambatnya Jumat pagi, itu kita mulai menguji bersama Pemda, itu bagaimana kalau diterapkan di level kabupaten sampai desa. Jadi makanya Kebumen ini menjadi sangat strategis, karena Gus Halim sendiri yang akan memimpin rombongan untuk mencek itu, ya, mencek bagaimana kondisi lapangan, kemudian bagaimana strategi koordinasi yang kemudian di minggu depan itu akan disampaikan ke 34 bupati lainnya yang menjadi wilayah penugasan dari Bapak Wakil Presiden untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dan ini yang membuat kami ikut bergairah itu karena ini hal baru gitu. Dan kita kalau ada hal baru itu pengen tahu hasilnya itu. Karena sangat menjanjikannya itu bahwa akan ada deklarasi bahwa memang desa ini sudah bebas dari kemiskinan ekstrim, sehingga semua orang bisa mengujinya. Dan itu kalau memang bisa, itu satu hal yang boleh dikatakan pertama kali terwujud di Indonesia dengan cara yang terukur. Ini sudah keluar dari kemiskinan ekstrim. Pak ini, Bu ini, keluarga ini keluar dari kemiskinan. Desa ini menunjukkan sudah lepas. Kabupaten ini demikian juga. Ya, bayangannya tentu saja harus ada pernyataan yang memang bisa ditunjukkan, satu sertifikat gitu. Semuanya disiapkan sesuai dengan plus dan minus perjalanan kita di SDG Desa mulai tahun ini nih, yang memang memberikan banyak pelajaran. Ya. Begitu Gus Koco. Jadi akan segera kita mulai, dan kemudian memang ini pekerjaan besar, ya. Jadi Gus Halim saja sudah mengumpulkan siapa yang paling potensial di kementerian untuk menangani pekerjaan besar ini, karena ini kenapa disebut besar? Di samping wilayahnya juga menanggung ide yang baru ini itu. Jadi harus kuat tadi sikap, kemudian berpikirnya dan bertindaknya. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Luar biasa. Ada yang menarik menurut saya adalah bagaimana ketika penguatan di data, kemudian pemahaman dan seterusnya, menjadi teringat saya dengan teman dari relawan TIK. Hardware, software itu hal yang gampang, tapi brandware-nya itu yang kemudian menjadi penting. Jadi cara berpikirnya, cara melihatnya ini seperti apa dan seterusnya, pola pikir dari pejabat pengelola informasi dan data. Mungkin perlu ada penguatan khusus ini di teman-teman di desa, yaitu pejabat pengelola informasi dan data desa ini perlu diberikan literasi atau perlu diberikan penguatan tentang bagaimana desa ini memang kemudian mampu menghimpun dan membaca data dengan benar supaya kemudian kemanfaatannya jelas. Dan deklarasi tanpa kemiskinan ekstrim ini jadi ingat dulu zaman Pak Harto, deklarasi desa swasembada. Mau masuk pintu gerbang itu kepala desanya merasa bangga ketika sudah swasembada gitu kan. Jadi Anda memasuki desa swasembada, mungkin ini akan terjadi pengulangan bahwa di gerbang desa akan tertulis Anda memasuki desa tanpa kemiskinan ekstrim. Jadi nggak ada orang miskin ekstrim
Walaupun kalau miskin tetap mesti ada, itu sudah sunatullah. Artinya ada orang kaya, orang miskin, tapi ini yang miskin ekstrim yang sampai harus kesulitan untuk kemudian kalau di Islam itu kan kalau sampai ada orang mati karena kelaparan, maka tetangga, 7 tetangga di sekitarnya itu akan masuk neraka bersama-sama. Jadi ini bagian dari tanggung jawab. Jadi kemiskinan ekstrim nggak boleh terjadi, apalagi sampai ada yang mati kelaparan. Oke, luar biasa Gus, terima kasih. Mungkin saya yakin masih akan ada terobosan baru luar biasa dari Kementerian Desa, dan semoga teman-teman pendamping profesional bisa memberikan pemahaman kepada desa bahwa ini tidak menjadi beban desa, tidak menjadi tambahan pekerjaan desa, tetapi ini adalah bagian untuk membantu bagaimana tugas dan peran negara hadir itu diwakili oleh desa hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih Gus Ivan untuk materi hari ini, dan kita akan berlanjut di sarapan SDGs berikutnya tiap pagi pukul 6 sampai pukul 7, dan kita akhiri untuk hari ini, dan kita akan terus menambahkan wawasan, menambah ilmu, dan mendapatkan update tentang kebijakan-kebijakan di Kementerian Desa dan kebijakan-kebijakan untuk desa. Sampai di sini kerabat desa, pendamping desa profesional, sampai jumpa esok hari. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulupes kontrol baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.